Selamat sore, saya Yesi Clentina Simanjuntak, NPM ya 2112-0101. Saya dari kelas SIM 2102. Saya ingin mempresentasikan tentang estetika seni grafis dan sketsa. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Suatu karya seni bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi kehidupan saja, karena juga memiliki nilai keindahan. Teori estetika terbagi dua, teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif adalah teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori objektif, teori yang memandang karya sastra sebagai dunia otonom, sebuah dunia yang dapat melepaskan diri dari siapa pengarangnya dan lingkungan sosial budayanya. Unsur-unsur seni rupa juga ada dua bagian, yaitu unsur fisik atau visual dan unsur psikis atau psikologi. Unsur fisik atau visual yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, atau gelap terang, dan warna. Yang kedua, unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, dan karakter. Nah, teori estetika ada pembentukan komposisi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Yang kedua, bidang. Bidang adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, bentuk. Suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau boleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Yang keempat, tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Yang kelima, gelap terang atau nada. Unsur seni rupa yang bergantung terhadap intensitas cahaya. Yang terakhir, warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Nah, B. Sketsa. Sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Secara singkat, langsung, dan secara umum juga, sketsa dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsinya tetapi untuk dinikmati keindahannya. Yang kedua, seni rupa terapan adalah seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu tanpa melepas aspek estetis. Fungsi sketsa juga ada terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang saya sudah bilangkan. Seni rupa murni adalah seni yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsinya tetapi untuk dinikmati keindahannya. Seni terapan juga adalah seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu tanpa melepas aspek estetis. Yang ketiga, pakaian. Pakaian adalah tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Yang keempat, arsitek adalah seorang ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, jembatan, dan sebagainya.
Yang kelima, teknologi. Yaitu teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang keenam, ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Yang ketujuh, pendidikan. Pendidikan adalah yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Tujuan sketsa ada 3 bagian juga tuh. Untuk merekam inspirasi atau apapun yang dilihat artis. Yang kedua, untuk merekam dan mengembangkan ide-ide yang akan digunakan. Ketiga, untuk memberikan gambaran singkat tentang gambar, ide, atau prinsip. Sketsa juga memiliki 5 unsur, yaitu garis, warna, bidang, bentuk, yang terakhir efek pencahayaan. Efek pencahayaan adalah yang diberikan agar sebuah gambar yang dihasilkan terlihat jelas. Yang terakhir, sketsa memiliki 7 contoh teknik, yaitu 1. Teknik asir adalah cara penggambaran untuk memberikan dimensi dan kesan 3 dimensi pada suatu objek. Yang kedua, teknik buxel adalah teknik yang menggambarkan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan yang tebal, tipis, atau gelap terang. Yang ketiga, teknik perspektif adalah menggambarkan benda sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata. Yang keempat, teknik blok adalah untuk membuat hasil gambaran berupa siluet. Yang kelima, teknik linear adalah teknik yang dipakai untuk menggambar dengan menggunakan garis-garis untuk membentuk sebuah gambar. Yang keenam, teknik pointis adalah menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Yang ketujuh, teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis dan transparan. Nah, seperti itu presentasi saya yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Selamat sore. Terima kasih.